Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sulfianti, nomor induk 184904125, kelas C, angkatan 2018. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kemampuan membaca awal pada anak usia dini pada mata kuliah perkembangan bahasa anak usia dini. Baik, yang pertama adalah pengertian membaca permulaan. Jadi, membaca permulaan adalah kemampuan anak dalam mengenal lambang tulisan yang menitikberatkan pada aspek kemampuan membaca yang berkaitan dengan satu, pengenalan huruf, yang kedua, pengenalan kata dari rangkaian huruf-huruf, dan yang ketiga, makna atau maksud, dan yang keempat yaitu pemahaman terhadap maksud dari bacaan tersebut. Pada anak usia dini, membaca bukanlah membaca selayaknya orang dewasa membaca, tetapi pada masa ini, anak masih berada pada tahap dapat mengerti arti simbol, lambang huruf, dan kemampuan membaca kata yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, teori tentang membaca permulaan. Nah, teori yang pertama, menurut Noviar Masjidi tahun 2007, kemampuan membaca merupakan bagian dari perkembangan bahasa yang dapat diartikan memecahkan simbol atau gambar ke dalam suara yang dikombinasikan dengan kata-kata. Anak menyukai gambar, huruf, dan buku cerita sejak awal perkembangannya, yang akan mempunyai keinginan membaca lebih besar. Hal ini disebabkan karena anak tahu bahwa dengan membaca kita akan mendapatkan informasi yang lebih banyak dan membaca itu menyenangkan. Kemudian, yang kedua, menurut Anderson dalam Nurbiana Dini tahun 2005, kemampuan membaca sebagai suatu proses untuk memaknai makna suatu tulisan. Nah, proses yang dialami dalam membaca adalah berupa pengajaran kembali dan penafsiran suatu kegiatan, dimulai dari mengenali huruf, mengenali kata, frase, kalimat, dan wacana, serta menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya. Bahkan lebih jauh dari itu. Dalam kegiatan membaca, pembaca menghubungkannya dengan maksud berdasarkan dengan pengalamannya. Kemudian, menurut Morrison tahun 2012 menyatakan bahwa untuk menjadi pembaca yang mahir, seorang anak memerlukan pengetahuan nama huruf, kecepatan anak dalam menyebutkan huruf, pemahaman fonemik, yaitu penyebutan huruf dan bunyi, dan pengalaman membaca dan dibacakan buku oleh orang lain. Menurut Carol Seifert dan Barbara A. Wasik tahun 2008 menyebutkan bahwa kesadaran fonemik atau bunyi, pengembangan pengetahuan tentang huruf, dan pemahaman huruf cetak adalah 3 kemampuan penting yang harus dicapai anak dalam memperoleh keterampilan membaca. Kemudian, menurut Sujono Darwowijoyo tahun 2005, kemampuan membaca merupakan hal yang penting dalam perkembangan anak. Anak berada pada tahap pemula sehingga anak perlu dibimbing untuk memperhatikan 2 hal persiapan membaca, yaitu keteraturan bentuk dan pola gabungan huruf. Baik, yang ketiga, metode membaca permulaan. Nah, menurut Takbirotun Musfiroh tahun 2009, ada 2 metode membaca permulaan, yaitu metode linear dan whole language. Nah, metode yang pertama, membaca dari bawah atau bottom up, atau yang biasa juga disebut dengan metode linear, yaitu metode membaca dari yang sederhana menuju ke yang rumit. Hal ini juga ditegaskan oleh Slamet
Suryanto pada tahun 2005 bahwa salah satu metode pembelajaran membaca yang dikenal adalah metode fonik, yaitu mengeja huruf demi huruf. Kemudian lebih lanjut dikemukakan pula bahwa suara dalam kata diwakili oleh huruf yang dapat disusun menjadi kata. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada metode bottom up, anak diajarkan membaca dengan mengenalkan huruf, bunyi huruf, suku kata, dan kalimat secara berurutan. Nah, seperti yang dikatakan tadi, bahwa di sini ada metode fonik atau mengeja huruf demi huruf. Contohnya itu seperti B, A, C, A, B, A, ba, C, A, ca, baca. Nah, itu adalah contoh dari metode linear ini. Kemudian metode yang kedua adalah membaca dari atas atau top down, atau biasa juga disebut dengan whole language, yaitu anak belajar melalui pemahaman bentuk utuh. Anak belajar secara umum mengenali kata secara utuh lalu memaknainya. Nah, anak belajar secara umum ini contohnya itu anak tidak lagi dijelaskan untuk tidak lagi diperkenalkan dengan abjad, tapi langsung diajarkan menggunakan kata secara utuh lalu diajarkan untuk memaknainya. Nah, kemudian lebih lanjut diungkapkan pula bahwa pada metode whole language, anak tidak boleh dikenalkan abjad, namun kata secara utuh. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pada metode ini memang tidak diajarkan huruf per huruf, tapi langsung secara utuh. Kemudian, berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat dua metode membaca permulaan, yaitu bottom up atau metode linear dan top down atau whole language. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, dalam menerapkannya, kedua metode ini harus dikombinasikan dengan satu metode yang kemudian dua metode ini dapat terwakili oleh satu metode tersebut, yaitu dengan cara mengenalkan anak pada tulisan dalam bentuk utuh dan juga dikenalkan pada unsur huruf. Mengenal kata merupakan bagian dari membaca permulaan. Sebelum membaca permulaan, anak dikenalkan kata terlebih dahulu. Mengenal kata sejak dini dapat bermanfaat bagi anak untuk kemampuan membaca pada jenjang yang lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu dilakukan stimulus yang tepat pada anak sehingga dapat memberikan meningkatkan kemampuan membaca anak dalam mengenal kata sebagai modal anak untuk dapat membaca. Sekian dari saya untuk penjelasan tentang kemampuan awal membaca anak. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.